Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam paparan mengenai rekonsiliasi bank di sesi kedua. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kedua tentang rekonsiliasi bank ini, saya akan menyampaikan mengenai penyebab timbulnya perbedaan saldo antara catatan menurut perusahaan dengan rekening koran. Nah, di sini ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah adanya setoran dalam perjalanan. Nah, ini bagaimana? Nah, setoran dalam perjalanan ini terkait dengan setoran yang diperhitungkan atau yang telah diperhitungkan dalam catatan perusahaan sebagai penambah saldo kas di bank. Nah, tetapi belum masuk dalam catatan rekening koran bank atau belum dikredit oleh bank yang bersangkutan. Nah, untuk tujuan rekonsiliasi bank, nah di sini setoran dalam perjalanan ini sifatnya akan mengoreksi atau menambah besarnya saldo kas di bank menurut rekening koran atau catatan di bank. Nah, selanjutnya penyebab yang kedua adalah adanya cek yang masih beredar. Nah, di sini pihak perusahaan ya di dalam pembukuannya sudah mengurangi besarnya saldo kas di bank sebagai pembayaran utang kreditur supplier dengan menggunakan cek. Nah, namun sampai dengan akhir bulan kreditur atau supplier tersebut belum mencairkan ke bank, sehingga saldo kas di bank menurut rekening koran bank belum mencerminkan pembayaran tersebut. Nah, atau belum didebet oleh bank bersangkutan. Nah, untuk tujuan rekonsiliasi bank, cek yang masih beredar ini sifatnya akan mengoreksi atau mengurangi besarnya saldo kas di bank menurut rekening koran atau catatan di bank. Oke, selanjutnya penyebab yang selanjutnya adalah yang ketiga, cek tidak cukup dana. Nah, di sini terkait cek tidak cukup dana itu disebabkan begitu perusahaan menerima cek pembayaran dari pelanggan, pihak perusahaan di dalam pembukuannya tentu saja akan segera menambahkan besarnya penerimaan ini ke dalam saldo di bank, yaitu saldo kas di bank, atau dengan cara mendebit akun kas di bank dan mengkredit akun piutang usaha atas nama pelanggan bersangkutan. Nah, yang namun ternyata setelah disetor ke bank, cek tersebut tidak bisa dicairkan, nah atau ditolak oleh bank. Nah, karena tidak cukup dana atau ceknya kosong. Nah, untuk tujuan rekonsiliasi, nah cek yang dikembalikan oleh bank karena tidak cukup dana ini sifatnya akan mengoreksi atau mengurangi kembali besarnya saldo kas di bank menurut catatan perusahaan. Nah, dalam pembukuan perusahaan ya lewat jurnal koreksi. Nah, cek tidak cukup dana ini lalu akan dibebankan kembali ke pelanggan bersangkutan, yaitu dengan cara memunculkan kembali akun piutang usaha dan mengkredit akun kas di bank. Oke, selanjutnya penyebab yang keempat adalah weso dan bunga yang ditagih lewat bank. Nah, hal ini apabila tagihan piutang wesel dilakukan oleh bank, maka perusahaan baru akan mengetahui hasil penerimaan tagihan ini itu biasanya beserta bunganya pada awal bulan berikutnya. Nah, yaitu pada saat perusahaan menerima rekening koran atas bulan yang telah lewat, bulan di mana piutang wesel ditagih. Nah, hal ini berarti bahwa dalam bulan di mana piutang wesel ditagih. Nah, hal ini berarti bagaimana? Nah, bahwa dalam bulan di mana piutang wesel tersebut ditagih, telah terjadi perbedaan saldo kas di bank
antara menurut catatan bank dan menurut catatan perusahaan. Nah, perusahaan dalam pembukuannya bagaimana? Nah, belum mencatat hasil penerimaan tagihan tersebut beserta bunganya, karena baru mengetahuinya di bulan berikutnya. Nah, untuk tujuan rekonsiliasi atas saldo kas di bank, ya, di mana bank dalam hal ini adalah piutang wesel yang ditagih, maka perusahaan dalam pembukuannya melakukan jurnal koreksi. Nah, akan menambah saldo kas ke bank menurut catatan perusahaan agar supaya sama dengan catatan bank. Nah, jadi dalam hal ini banklah yang pertama kali mengetahui terlebih dahulu dan kemudian dia akan mengkredit penerimaan piutang wesel beserta bunganya ke dalam rekening perusahaan. Sehingga untuk kecocokan saldo, maka pihak perusahaanlah yang dalam pembukuannya harus mengoreksi saldo kas di bank sebesar nilai nominal wesel tagih ditambah bunganya dan mengkredit akun piutang wesel pelanggan bersangkutan sebesar nilai nominal yang tadi, serta juga mengkredit akun pendapatan bunga atas wesel tagih tersebut. Oke, selanjutnya penyebab yang selanjutnya itu adalah bunga bank atas saldo rekening atau jasa giro. Nah, di sini tentunya perusahaan biasanya baru akan mengetahui hasil pendapatan bunga atas saldo rekeningnya yang telah mengendap. Nah, selama bulan berjalan pada awal berikutnya, yaitu pada saat perusahaan menerima rekening koran atas bulan yang telah lewat. Nah, di sini bulan di mana jasa giro tersebut dihasilkan. Kemudian hal ini berarti bahwa dalam bulan di mana jasa giro tersebut dihasilkan telah terjadi perbedaan saldo kas antara menurut catatan bank dengan menurut catatan perusahaan. Nah, perusahaan dalam pembukuannya belum mencatat hasil jasa giro tersebut karena baru mengetahui jumlahnya itu biasanya itu biasanya di bulan berikutnya. Nah, untuk tujuan rekonsiliasi atas saldo kas di bank di mana jasa giro dihasilkan, maka perusahaan dalam pembukuannya itu melalui jurnal koreksi akan menambah saldo kas menurut catatan perusahaan agar supaya sama dengan catatan di bank. Jadi, dalam hal ini pihak banklah yang pertama kali mengetahui terlebih dahulu dan kemudian akan mengkredit jumlah jasa giro tersebut ke dalam rekening perusahaan. Sehingga untuk kecocokan saldo, maka pihak perusahaanlah yang dalam pembukuannya harus mengoreksi saldo kas di bank terkait dengan catatannya. Nah, caranya bagaimana? Dengan mendebit akun kas di bank dan mengkredit akun pendapatan bunga sebesar jasa giro yang diperoleh. Oke, selanjutnya penyebab yang keenam adalah biaya jasa bank. Nah, di sini besarnya biaya administrasi belum berjalan pada awal bulan berikutnya. Nah, yaitu pada saat perusahaan menerima rekening koran atas bulan yang telah lewat. Nah, bulan di mana biaya administrasi dibebankan. Nah, hal ini berarti bahwa dalam bulan di mana biaya administrasi tersebut dibebankan, telah terjadi perbedaan saldo kas di bank antara menurut catatan bank dengan menurut catatan di perusahaan. Nah, perusahaan dalam pembukuannya belum mencatat besarnya biaya administrasi tersebut karena baru mengetahui jumlah di bulan berikutnya. Nah, untuk tujuan rekonsiliasi atas saldo kas di bank, di mana biaya administrasi itu dibebankan, maka perusahaan dalam pembukuannya harus melakukan jurnal koreksi. Nah, di sini tentunya akan mengurangi saldo
kas di bank menurut catatan perusahaan agar supaya sama dengan catatan di bank. Nah, selanjutnya, jadi dalam hal ini pihak banklah yang pertama kali mengetahui terlebih dahulu dan mendebit jumlah biaya administrasi tersebut ke dalam rekening perusahaan. Sehingga kecocokan saldo, maka pihak perusahaanlah yang dalam pembukuannya akan mengoreksi saldo kas di bank catatannya. Caranya adalah dengan mendebit akun beban administrasi lainnya dan mengkredit akun kas di bank sebesar biaya administrasi yang dibebankan. Nah, selanjutnya penyebab yang ketujuh ya, adanya kesalahan dalam pencatatan. Nah, kesalahan dalam pencatatan bisa saja terjadi, baik dilakukan oleh bank maupun oleh perusahaan. Nah, perusahaan hanya akan membuat jurnal koreksi dalam pembukuannya apabila kesalahan pencatatan dilakukan oleh perusahaan sendiri. Nah, untuk tujuan rekonsiliasi bank, jumlah tertentu telah salah dicatat oleh perusahaan. Maka selisih jumlah kesalahan tersebut seharusnya ditambahkan atau dikurangkan dari saldo di bank, saldo kas di bank ya, menurut catatan perusahaan, disertai dengan pembuatan jurnal koreksi. Demikian juga jika jumlah tertentu telah salah atau keliru dicatat oleh bank nih, maka selisih jumlah kesalahan tersebut seharusnya ditambahkan atau dikurangkan dari saldo kas di bank menurut catatan bank, tanpa perlu membuat jurnal koreksi dalam pembukuan perusahaan. Contohnya, kesalahan dalam pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan, misalnya nih, ada pembayaran utang ke supplier dengan menggunakan cek. Nah, ceknya sebesar 20.560. Ternyata salah catat bagian akuntansi, nyatetnya adalah 20.650. Nah, dalam hal ini tujuan rekonsiliasi bank, perusahaan akan menambahkan kembali saldo di bank menurut catatan perusahaan sebesar selisih tadi, yaitu sebesar 90.000. Lalu, dalam pembukuannya, perusahaan akan membuat jurnal koreksi dengan cara mendebet akun kas di bank dan mengkredit akun utang usaha sebesar 90.000. Nah, bisa juga terjadi bahwa misalkan ada kesalahan nih bagian akuntansi ya. Nyatetnya adalah 20.500 ketika seharusnya itu adalah 20.560. Nah, dalam hal ini tujuan rekonsiliasi bank perusahaan akan mengurangkan saldo kas di bank menurut catatan perusahaan sebesar 60.000. Lalu, perusahaan dalam pembukuannya akan membuat jurnal koreksi dengan cara mendebit akun utang usaha dan mengkredit akun kas di bank sebesar 60.000. Selanjutnya, misalkan ada kesalahan, contoh ya, kesalahan sekarang pencatatan yang dilakukan oleh bank. Contohnya, setoran perusahaan sebesar 5 juta. Nah, namun telah salah didebet oleh bank sejumlah yang sama, seolah-olah dianggap sebagai penarikan. Dalam hal ini, untuk tujuan rekonsiliasi, perusahaan akan menambahkan saldo kas di bank menurut catatan bank sebesar 2 kalinya, yaitu 10 juta. Perusahaan dalam pembukuannya tidak akan membuat jurnal koreksi. Nah, bisa juga terjadi bahwa penarikan yang dilakukan oleh perusahaan lain misalkan sebesar 5 juta, namun didebet di rekening perusahaan. Dalam hal ini, untuk tujuan rekonsiliasi, perusahaan akan menambahkan saldo kas di bank menurut catatan bank sebesar 5 juta. Nah, kemudian perusahaan dalam pembukuannya juga tidak akan membuat jurnal koreksi. Sekian rekonsiliasi bank di sesi yang kedua. Nah, untuk selanjutnya kita akan ketemu di sesi ketiga untuk rekonsiliasi bank terkait dengan praktika mengenai rekonsiliasi bank, dengan kita akan mempelajari dari suatu problem yang harus kita selesaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.